Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Para sahabat CKS yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, di The Nice Fantastic Park Cipanas Cianjur banyak orang-orang yang healing, yang refreshing dengan suasana pegunungan, lembah-lembah, dengan adanya hewan-hewan seperti burung, adanya permainan anak-anak dan lain sebagainya. Tidaklah mereka tujuan kedatangan ke sini kecuali ingin mencari keindahan, kenikmatan, dan suasana yang berbeda. Sehingga dengan kunjungan mereka ke sini setidaknya pikiran menjadi fresh dan menjadi semangat kembali. Juga ada di antara kita kemudian untuk mencari kenikmatan tersebut, yaitu dengan wisata kuliner. Dia mencari makanan-makanan yang enak, makanan-makanan nikmat. Dengan begitu maka mereka akan mendapatkan kepuasan, yaitu mendapatkan kenikmatan dengan makanan-makanan yang mereka santap. Tidak sedikit kemudian ketika mereka sedang menyantap makanan, mereka foto di pinggir tebing, di pantai, di hotel, di pegunungan, dan lain sebagainya. Dengan seperti itu mereka mungkin akan merasa adanya kepuasan, adanya kenikmatan. Karena itu jamaah, dengan touring, dengan berwisata dan lain sebagainya, tidak sedikit kemudian mereka harus merogoh dana yang tidak sedikit, ya, dan waktu yang mereka gunakan. Tidak lain dari semua itu adalah agar mencapai puncak kenikmatan, kebahagiaan. Sahabat CKS yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala dalam kitab Sayyidul Khatir, beliau menyampaikan satu bahasan yang sangat menarik. Ucapan beliau tentang puncak kenikmatan dunia. Beliau rahimahullah wa taala mengatakan, al-ladzat kulluha bainal hissi wa aqli. Bahwasanya puncak kenikmatan dunia itu ada pada dua hal, yaitu hissi pada fisik, wal aqli pada akal. Lantas beliau melanjutkan, wa ghayatu ladzatul hissiyya a'laha an-nikah. Puncak kenikmatan dari nikmat fisik yaitu dengan menikah. Sedangkan kenikmatan yang paling tinggi secara akal adalah dengan ilmu. Kemudian beliau mengakhiri dengan ucapan, barang siapa yang mendapatkan dua kenikmatan ini, maka dia telah mencapai nikmat puncaknya kenikmatan dunia. Sahabat CKS yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, jika kita renungkan ucapan ini sangat menarik sekali untuk kita kemudian amalkan. Bahwa apapun suasana dan kondisi kita, bepergian, jalan-jalan, istilah healing, istilah touring, istilah berwisata, apapun, rasa-rasanya tidak akan mendapatkan puncak kenikmatan kecuali dengan pasangan. Bahkan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan fasilitas surga dengan segala kenikmatannya, dan itu ditambah dengan adanya pasangan. Allah menceritakan dalam surat An-Naba, inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya keberuntungan milik orang-orang yang bertakwa. Hadaika wa anaba. Itu dengan fasilitas adanya taman-taman yang di dalamnya ada buah anggur. Wa kawaiba atsroba, juga ditemani dengan bidadari. Wa ka'san dihaqa, ada minum-minuman yang penuh dengan beraneka
ragam minuman. La yasma'una fiha lagaw wala kidzaba, tidak mendengar ucapan-ucapan yang dusta dan sia-sia. Dan itu ada ketika komunikasi terjalin harmonisasi itu dalam pernikahan. Sehingga di mana saja, apakah nanti di tempat wisata ke pantai, ke pegunungan, ke daratan, ke lautan, dan lain sebagainya, inti poinnya adalah puncak kenikmatan seseorang di dunia secara fisik adalah dengan menikah. Yang kedua, selain secara fisik juga kita butuh kenikmatan secara akal. Dan puncak kenikmatan secara akal itu ada ketika kita menuntut ilmu. Jika menikah itu kenikmatan secara fisik, maka ilmu mendapatkan kenikmatannya secara akal, secara ruh. Yang Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, Rasul sebutkan di dalam hadis bagaimana keutamaan menuntut ilmu. Apa yang dirasakan oleh para penuntut ilmu secara akal, secara ruhiyahnya. Sebagaimana Rasul menyampaikan dalam riwayat Muslim, nazalat alaihimus sakinah. Orang yang sedang menuntut ilmu akan dihinggapi, akan diturunkan kepada hatinya ketenangan, ketentraman ketika dia menuntut ilmu. Ketika dia memiliki ilmu, maka dia akan mencapai puncak kelezatan dunia secara akal. Karena dunia ini dengan ilmu, menggapai akhirat pun dengan ilmu. Sebagaimana yang katakan oleh Imam Asy-Syafi'i, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin dunia dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi. Mendapatkan akhirat juga dengan ilmu. Tapi yang lebih beruntung ketika dia menggabungkan dua kenikmatan ini. Nikmat secara fisik dengan menikah dan nikmat secara fisik dengan menuntut ilmu. Karena itu jamaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, mari raih dua kenikmatan ini dengan berbondong-bondong mengajak keluarga untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Karena kebersamaan kita di dunia, kita juga ingin raih kebersamaan itu di akhirat. Dengan apa? Dengan ilmu. Semoga dengan ceramah yang singkat ini kita diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dua kenikmatan di dunia, yaitu nikmat fisik dengan menikah dan nikmat akal dengan menuntut ilmu, sehingga kita pun meraih kenikmatan yang sesungguhnya, yaitu berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala di surganya. Demikian, sallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.